Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang materi SNBT atau TBK untuk tahun 2024 Seleksi Nasional berdasarkan tes ya. Dengan topik penalaran umum verbal silogisme hipotesis. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Materi. Jadi kita menyinggung kembali dalam deduktif itu premis dan kesimpulan harus memiliki bentuk yang sama. Bentuk ini disebut dengan silogisme. Silogisme dari tiga bagian itu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor adalah pernyataan umum yang berlaku untuk semua anggota kelas tertentu. Premis minor adalah pernyataan khusus yang menyebutkan bahwa suatu objek tertentu termasuk dalam kelas tertentu yang disebutkan dalam premis mayor. Kemudian, kesimpulan adalah pernyataan yang mengikuti dari premis mayor dan premis minor. Silogisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu silogisme kategorik, sudah dibahas sebelumnya, silogisme hipotesis, dan silogisme disjungtif. Nah, sekarang kita berada pada silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah argumen yang premis mayornya berupa posisi hipotesis, sedangkan premis minornya berupa posisi kategoris yang menetapkan atau mengingkari term anteseden ya, mengingkari P, atau term konsekuensi atau mengingkari Q. Proposisi hipotesis adalah memberitakan hubungan antara dua pernyataan, anteseden dan konsekuen. Anteseden adalah bagian dari proposisi hipotesis yang menyatakan syarat atau kondisi, sedangkan konsekuen adalah bagian dari proposisi hipotesis yang menyatakan akibat atau hasil dari syarat atau kondisi tersebut. Dan logika silogisme hipotesis terdiri dari dua hukum, yaitu hukum modus ponens. Anteseden, jika anteseden dari posisi hipotesis benar, maka konsekuen juga benar. Hukum modus tollens, jika konsekuen dari posisi hipotesis salah, maka antesidennya juga salah. Itu lebih jelasnya kita lihat nanti contohnya ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Hukum modus ponens. Jadi premis mayornya P maka Q. Karena P-nya benar, otomatis kesimpulannya Q benar. Jadi contohnya, premis mayor, jika hari hujan, maka jalanan basah. Premis minor, hari hujan. Jadi P ya, kesimpulannya pasti jalanan basah. Yang kedua, premis mayor, jika langit cerah, maka matahari bersinar. Langsung ya, langit cerah dengan pola yang sama, maka matahari bersinar. Kemudian yang ketiga, premis mayor, jika saya menyalakan lampu, maka ruang akan terang. Saya menyalakan lampu, maka ruangan akan terang. Dalam modus ponens ya, dengan model premis P maka Q, premis minornya adalah P benar, maka kesimpulannya adalah Q ya. Selanjutnya modus tollens ya. Kalau modus tollens adalah ini, premis P dan Q maka Q, premis minor salah ya, berarti minus, maka kesimpulannya P-nya salah ya. Tidak P, berarti tidak Q, maka tidak P. Itu contoh. 1. Premis mayor, jika hari hujan, maka jalanan basah. Premis minor, jalanan tidak basah. Kesimpulannya bahwa hari tidak hujan, berarti sesuai dengan pola modus tollens. Ini nomor yang kedua. Premis mayor, jika saya lulus ujian, maka saya pergi berlibur. Premis minor, saya tidak pergi berlibur, maka kesimpulan saya tidak lulus ujian. Yang ketiga, premis mayor, jika saya menyalakan lampu, maka ruangan akan terang. Ruangan tidak terang, berarti saya tidak menyalakan lampu. Jadi kesimpulannya premis P maka Q, premis minor tidak Q, kesimpulannya maka tidak P. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, kemudian kita lihat contoh dalam soal ya. Ini ada soal SBMPTN 2017. Jika seorang mahasiswa mendapatkan IPK lebih dari 3,10 dan berhasil lolos seleksi mahasiswa berprestasi, dia memperoleh predikat cum laude dan beasiswa melanjutkan S2 ke luar negeri.
Teguh mendapatkan IPK 3,58 dan berhasil lolos seleksi mahasiswa berprestasi. Simpulan manakah yang tepat? A. Teguh tidak memperoleh predikat cum laude dan beasiswa melanjutkan S2 ke luar negeri. B. Teguh adalah mahasiswa terbaik di universitasnya. C. Teguh akan memperoleh predikat cum laude dan beasiswa melanjutkan ke S2 ke luar negeri. D. IPK Teguh yang tinggi menjadikan dia sebagai mahasiswa berprestasi. E. Teguh nyatakan sebagai mahasiswa cum laude tetapi tidak melanjutkan S2 ke luar negeri. Kita jawab dengan menggunakan hukum modus ponens yang dengan penarikan kesimpulan dapat dinyatakan sebagai P. Mahasiswa mendapatkan IPK lebih dari 30 dan berhasil lolos seleksi mahasiswa berprestasi. Kemudian Q. Memperoleh predikat cum laude dan beasiswa melanjutkan S2 ke luar negeri. Nah, sekarang premis kita lihat P maka Q. Premis minor P, simpulannya adalah Q. Jadi Teguh mendapatkan IPK lebih dan berhasil seleksi mahasiswa berprestasi. Maka Q Teguh akan memperoleh predikat cum laude dan melanjutkan S2 ke luar negeri. Karena P terpenuhi, maka jelas simpulannya Q terpenuhi. Sehingga jawabannya benar adalah C. Teguh akan memperoleh predikat cum laude dan beasiswa melanjutkan S2 ke luar negeri. Kemudian nomor yang kedua. Soal TPS untuk UTBK 2022. Jika saya berolahraga, maka saya sehat. Saya tidak sehat. Simpulan mana yang tepat? A. Saya sehat dan saya berolahraga. B. Saya akan berolahraga agar tetap sehat. C. Saya tidak berolahraga. D. Jika saya tidak berolahraga, maka saya sakit. E. Olahraga itu penting. Ya, jawaban sesuai dengan polanya menggunakan hukum modus tollens ya. Modus tollens yang dinyatakan sebagai berikut ya. P itu saya berolahraga. Kemudian Q itu saya sehat. Ya, premis mayor P maka Q, premis minor tidak Q, maka simpulannya tidak P. Nah, sekarang di sini adalah saya tidak sehat ya. Jadi minus P saya, jadi hasilnya adalah saya tidak berolahraga. Berarti kan Q jadi saya tidak sehat, maka kesimpulannya pasti saya tidak berolahraga. Berarti jawaban benar adalah C, saya tidak berolahraga. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Bila kamu yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Tan Malaka. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.